Halo semuanya, menjadi seseorang dengan kemampuan intelektual yang tinggi pastinya nggak mudah karena memang butuh usaha keras dan tekad untuk mendapatkannya. Nah, ngomongin soal jenius, ada sebuah kisah dari seorang pria yang bernama Jason yang sehabis dihajar atau dipukulin, tiba-tiba dia ini menjadi seorang yang jenius dalam bidang matematika dan fisika yang dengan hanya membuka mata alias melihat nih kayak kita ngeliat biasa gitu, maka pria ini bisa melihat konsep geometri dan fisika. Jadi kayak di film-film gitulah. Kalau gitu langsung aja. Pria ini bernama Jason yang lahir pada tahun 1970 di kota Anchorage, Alaska. Itu tepatnya di negara Amerika Serikat. Sebagai seorang pria muda, si Jason ini pernah di DO dari kampusnya, yang alasannya itu beragam. Dari beberapa artikel menyebutkan bahwa dia itu malas gitu untuk belajar. Kemudian si Jason ini bekerja sebagai seorang salesman di perusahaan furniture. Ya bahasa akunya di mebel ya di mebel gitu. Jadi teman-teman, si Jason ini hobinya ngebar alias kebar gitu untuk party. West Coast is back for all you suckers. So put something in it. Ya biasa lah anak-anak muda di Amerika kan ya negara bebas gitu. Susah tahu gitu. Dan pada suatu hari nih, yaitu pada malam 13 September 2002, Jason ini diserang dan juga dirampok oleh dua orang tak dikenal di depan bar tempat biasa dia kesana. Dan kemudian Jason ini dipukul lah pada bagian kepala belakangnya menggunakan benda tumpul. Sehingga Jason pun kehilangan kesadaran. Dan kemudian si Jason ini dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh warga sekitar, yaitu di rumah sakit Tacoma di kota tersebut. Kemudian saat di rumah sakit, dokter yang memeriksa si Jason ini mengatakan bahwa si Jason ini mengalami ginjal memar dan juga gegar otak. Kasian banget dah pokoknya. Tetapi kemudian si Jason ini siuman, dan pada malam yang sama Jason ini dikirim pulang lah oleh dokter tersebut setelah menerima obat pastinya. Sedangkan nih teman-teman, terduga penyerangnya ini akhirnya ditangkap, tetapi kemudian dibebaskan karena dianggapnya cuma perkelahian bar biasa. Ya kurang lebih karena alkohol biasanya. Nah itu dia teman-teman, salah satu efek negatif kalau orang minum alkohol itu bisa lost control atau hilang kendali kayak gitu. Satu hari setelah serangan itu, Jason ini nampak kebingungan. Tetapi teman-teman, seiring berjalannya waktu, ternyata serangan itu efeknya nggak sampai di situ aja. Yang dimana serangan ini benar-benar mengubah hidup Jason. Jason pun menunjukkan adanya tanda-tanda gangguan stres pasca trauma. Jadi teman-teman, Jason pun kemudian mengalami OCD. Jadi OCD itu teman-teman kayak gangguan perasaan atau mental. Jadi aku pernah ketemu orang di rumah sakit yang dia ini bilang punya gangguan atau riwayat OCD. Nah dia itu misalkan mau keluar rumah, walaupun cuma sebentar, entah mau beli apa gitu ke warung. Nah dia ini bisa 2-3 kali ngecek lagi, maksudnya ke dalam rumahnya, untuk memastikan kalau kompor di rumahnya itu beneran udah mati. Pokoknya kasihan lah. Jadi dia khawatir berlebihan gitu teman-teman. Next, jadi itu efek negatifnya dari kejadian pemukulan tersebut yang dialami oleh Jason. Dan juga teman-teman ada efek positifnya, yaitu di mana seketika Jason ini membuka mata alias melihat secara biasa nih, kayak kita melihat biasa aja, maka yang dilihat Jason ini berbeda loh teman-teman. Contohnya kalau misalkan si Jason ini melihat air, kalau bagi kita kan ya air biasa aja tuh. Ya kayak gitulah air biasa. Nah, kalau si Jason yang lihat ini, itu kayak sejenis garis singgung cahaya. Dan kalau misalkan si Jason ini melihat cahaya matahari, maka cahaya yang dilihat si Jason itu akan tampak seperti cahaya spiral. Kayak gini contohnya.
itu akan terlihat menjadi sinar yang terdiri dari garis spiral. Jadi teman-teman, banyak gambar dan banyak hal yang tadinya biasa aja, kemudian setelah serangan tersebut, Jason ini melihat rumus-rumus yang belum pernah ada dalam bidang geometri dan fisika. Nah, karena kebingungan dan nggak ngerti, akhirnya si Jason ini ngambillah buku catatan atau buku gambar. Jadi setiap kali dia melihat kayak rumus itu, maka si Jason ini langsung buru-buru ditulis ya, atau digambar setiap rumus yang dia lihat tadi. Next, Jason ini kemudian diundang untuk menjadi bagian dalam sebuah studi di University of Miami, di mana kemudian para ilmuwan menggunakan mesin MRI untuk memahami bagaimana mungkin otak Jason telah dipengaruhi oleh serangan tersebut. Kemudian teman-teman, Jason ini terus-menerus menggambar setiap apapun yang dia lihat yang berhubungan dengan konsep geometri dan fisika. Dan dia berharap suatu saat nanti ada orang yang paham atau orang yang ngerti tentang apa yang dia lihat dan apa yang dia gambar. Next teman-teman, di saat itu si Jason sedang menggambar struktur tentang ruang dan waktu dan lubang hitam kuantum. Kemudian ada seseorang yang mengenali atau yang paham tentang apa yang si Jason ini gambar. Dan ternyata orang itu adalah ilmuwan. Si ilmuwan tersebut pun menyarankan supaya Jason ini lanjut berkuliah di kelas matematika, yang kemudian membuat si Jason ini mendaftar di University Community College. Jason sekarang memandang serangan itu sebagai anugerah dari Tuhan. Karena sebab serangan itu, Jason ini bisa menjual hasil karya-karyanya itu di situs dia sendiri. Dan dia pun telah memberikan beberapa seminar gratis di bidang fisika. Dan teman-teman, 15 tahun setelah serangan itu, si orang jahat yang pernah menyerang si Jason itu pun datang ke hadapannya, yaitu ke hadapan si Jason, yang berniat untuk meminta maaf. Jadi si penyerangnya ini mengatakan bahwa dia ini telah menyesal karena telah menyerang si Jason dan sungguh-sungguh untuk meminta maaf. Dan kemudian Jason ini maafinlah. Kemudian si Jason ini mengatakan bahwa saya terkejut karena betapa senangnya saya begitu orang tersebut datang dan meminta maaf ke saya. Hal itu membuat saya berlinang air mata dan terharu, dan tentunya saya memaafkan dia. Itu kata-kata si Jason. So teman-teman, memang ada banyak bad moment dalam hidup ini. Tapi jangan pernah lupa satu hal, bahwa kita belum tentu tahu ada hal baik apa di balik bad moment tersebut. Jangan terlalu sedih buat kamu atau siapapun kalian yang mungkin lagi ditimpa musibah ataupun kesedihan. Karena kita nggak pernah tahu ada hal baik yang biasanya berbarengan dengan musibah tersebut. Pokoknya harus sabar and never give up. Jadi gimana? Apa kalian percaya bahwa di balik suatu musibah pasti ada hal baik yang nunggu kalian? Kayak kisahnya si Jason tadi.